Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada kegiatan kuliah tafsir, dan pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas lanjutan ayat dari surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gambaran-gambaran orang munafik. Secara sederhana bahwa orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Bermuka dua di sini maksudnya dia memiliki dua wajah. Di depan dia berkata iya, di belakang dia berkata tidak. Di lisannya manis tetapi di hatinya pahit. Itulah kurang lebih gambaran orang munafik. Di dalam Al-Quran, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, bahwa orang munafik ini dijelaskan secara mendetail pada permulaan surah Al-Baqarah, karena orang munafik termasuk orang yang sulit untuk ditebak dibandingkan orang kafir dan juga orang yang mukmin atau muttaqin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada surah Al-Baqarah ayat 20, dan itu adalah gambaran terakhir yang diuraikan di dalam Al-Quran terkait orang munafik. Mari kita lihat dulu kitabnya. Yakadu yaqrabu, hampir, al-barqu, petir, yakhtabu, menyambar, absarahum, penglihatan mereka, ya'khuduha bisur'atin, mengambilnya dengan cepat, kullama adha'ah, setiap kali petir itu menerangi, lahum, pada mereka, masyaw fihi, maka mereka berjalan, fihi, di bawah sinar petir, ai fi dawihi, wa idza adlama, dan apabila gelap gulita, alaihim, menimpa mereka, qamu, maka mereka berhenti, waqafu, mereka berhenti. Tamsilun adalah menjadi tamsil atau gambaran, li'is'ajima fil Qur'ani, karena tidak menyukainya terhadap isi Al-Quran, minal hujjaji, dari bukti-bukti, qulubahum, kepada hati-hati mereka, wa tasdiqihim, dan membenarkannya mereka, lima sami'u, terhadap apa yang mereka dengar, fihi, di dalam sesuatu, mimma yuhibbuna, dari apa yang mereka sukai, wa wuqufihim, dan berhentinya mereka atau mencegahnya mereka, amma yukrihuna, dari apa yang mereka benci. Tadi pada kata al-is'aj itu maknanya menggelisahkan ya. Li'is'ajima fil Quran maksudnya menggelisahkannya sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Kita lanjut dulu. Walau sya'a, dan jika berkehendak atau seandainya berkehendak, Allahu, siapa Allah, ladhahabah, niscaya ia menghilangkan, bisam'ihim, pendengaran mereka, bimakna asma'ihim, maksudnya sam'un itu kan kata tunggalnya, mufradnya singular kalau bahasa Inggrisnya, jadi jamaknya atau pluralnya asma. Jadi pendengaran ya bisa jadi dua telinga. Wa absarihim, dan penglihatan mereka,
Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, sya'ah, berkehendak siapa Allah, qadirun, adalah kuasa, wa minhu, dan sebagian dari kekuasaan Allah, idhabu ma dzukira, adapun melenyapkan atau menghilangkan sesuatu yang telah disebutkan. Jadi pada ayat ini orang munafik digambarkan seperti orang yang hampir disambar petir. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah orang munafik tersebut merasa jengkel, tidak suka ketika mendengar atau melihat bukti-bukti kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Dikatakan misalkan kepada mereka, ayo sholat. Buat apa sholat? Mending jogging aja. Gitu kan. Ayo ngaji. Buat apa ngaji? Mending traveling aja. Lebih enak traveling dibandingkan ngaji, katanya. Jadi bagi mereka melakukan ibadah yang sifatnya keagamaan itu sangat menjengkelkan bagi mereka, tidak suka. Makanya pada ayat-ayat yang lalu itu, ketika orang munafik diajak untuk beriman, mereka memang bilang, oke, saya bareng kamu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka ketemu dengan orang-orang mukmin, ya gua bareng kamu lah, masa buat yang lain, gitu kan. Namun ketika mereka berada di belakang orang mukmin, mereka melupakan siapa? Melupakan perkataannya sendiri. Wah, aku nggak bareng mereka buat apa? Apa untungnya bagi aku? Jadi itu ciri orang munafik. Isi hatinya tidak semanis apa yang ia katakan. Kemudian orang munafik juga diibaratkan dengan orang yang berjalan di tengah malam dan ia suka berjalan. Alasannya karena orang ini mendapatkan cahaya yang menyinari mereka sehingga mereka tahu kemana mereka berjalan. Paham ya? Karena ada cahaya. Bayangkan kita jalan di jalan raya, tapi kemudian lampu di jalan raya padam semua. Kira-kira bagaimana kita? Bingung. Kita mau melangkah kemana ini? Jadi yang membuat manusia tidak bingung karena ada cahaya. Maka kemudian cahaya ini, kalau kita tarik kepada istilah dalam agama, itu disebut dengan hidayah, petunjuk. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk berarti ia berada di dalam cahaya yang terang benderang. Sehingga dengan cahaya tersebut ia bisa melihat kebaikan yang sebenar-benarnya. Orang munafik memang dia senang ketika dia mendapatkan cahaya. Seperti halnya senangnya dia ketika ia melakukan sesuatu yang ia sukai. Misalkan dia suka mengolok-olok orang mukmin. Sama persis seperti dia suka berjalan karena ada atau dibantu oleh sinar lampu atau sinar petir dan lain sebagainya. Namun orang munafik ini tidak suka melakukan sesuatu yang ia benci. Apa yang dibenci? Ya melakukan ibadah. Dia tidak suka. Ia benci sebenci-bencinya. Sekalipun kebencian tersebut tidak ditampakkan di permukaan. Persis seperti orang yang jalan di tengah malam berhenti karena tidak ada cahaya yang menyinari. Bayangkan kalau sampean jalan di tengah malam sendirian, ada sinar lampu misalkan atau merkuri, wah senang. Coba misalkan ke perkotaan, senang kan? Kok bisa senang? Karena tidak menakutkan. Coba ke Sunda, ke perkotaan di Sunda, senang banget. Apalagi di Jogja, wah. Coba misalkan sampai ke Jogja ke Malioboro. Jadi di samping jalan Malioboro
ada banyak lampu merkuri. Jadi tempat itu menjadi tempat keramaian. Kenapa? Karena menyenangkan. Coba misalkan lampu yang menyinari tersebut dipadamkan, kira-kira apakah masih ada orang di situ? Tidak ada. Kenapa? Karena sudah tidak menyenangkan. Persis orang munafik seperti itu. Orang munafik ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, ia akan berdecak. Sekalipun decaknya tidak kedengaran orang. Makanya sekarang pada karena COVID atau virus corona lagi melanda di Indonesia, pemerintah memberlakukan namanya PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi dibatasi kegiatannya. Salah satunya untuk mencegah masyarakat berkerumunan adalah pemadaman lampu. Pernah dengar isu pemadaman lampu di perkotaan? Nggak pernah buka informasi. Apa yang dibuka ini setiap malam? Kemarin ada perencanaan, entah itu benar atau tidak, saya belum memastikan. Tapi infonya memang ada rencana pemerintah untuk memadamkan lampu di perkotaan. Ya tujuannya tidak lain, hanya untuk menutup atau mencegah terjadinya kerumunan. Kerumunan itu membahayakan. Virus ini menyerang lewat udara. Kok bisa? Karena udara ini kan berada di sekeliling kita. Oleh sebab itu, langkah yang paling konkret atau efektif untuk menghindari virus apa? Menghindar dari kerumunan. Teman-teman di sini, memang di sini sekarang lagi berkerumunan. Tapi ini kerumunan yang baik. Kerumunan yang baik, kenapa? Karena ngaji. Kok bisa ada kerumunan yang baik karena ngaji? Ya siapa tahu Tuhan mencegah lewat kita ngaji tafsir, virusnya dicegah. Mau virus mau masuk ke sini, Tuhan mencegahnya. Woi, siapa lo? Gue corona. Wah, jangan masuk, ini lagi ngaji di sini tafsir nih. Cengkolang kamu. Ya udah pergi sana. Jadi kami selamat. Tapi kalau kerumunannya hanya untuk nongkrong yang tidak ada faedahnya, ya Tuhan akan membiarkan. Corona ada di mana dong? Ini lagi capek ini. Ya kesini nih ada mangsa ini. Diserang flu sampai. Itu maksudnya guyonan doang ya. Tapi nggak apa dibuat hiburan. Paling tidaklah kita untuk mencegah corona atau virus yang mengerikan katakanlah. Yang pertama seperti yang sudah saya sarankan pada pertemuan yang lalu adalah tidak panik, santai aja, slow. Yang kedua, makan yang enak. Kemudian yang ketiga apa? Banyak berdoa. Yang keempat, ngaji tafsir. Mari kita lebih selektif, lebih berhati-hati di dalam berteman, ya apalagi dalam memilih pasangan. Kenapa? Karena orang munafik ini tidak akan membawa kalian menuju kebahagiaan. Kalau dalam rumah tangga menuju sakinah, apa? Ketenangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Termasuk dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, Ia menciptakan pasangan-pasangan bagi kamu dari jenismu sendiri. Tujuannya apa? Sakinah. Litaskunu. Jadi kalau kalian ketemu dengan orang munafik itu tidak mungkin mensakinahkan. Oke, mungkin di awal. Wah, kalau masih baru pertama kali PDKT, manis, isi dompet, penuh. Tapi di tengah perjalanan udah mulai kempis. Mana kok kempis? Ya ada di ATM. Di ATM. Padahal ATM-nya nol. Nah, itu kurang lebih. Jadi mari kita lebih hati-hati berteman dengan orang munafik.
Makanya Allah menggambarkan ciri-ciri orang munafik sedetail mungkin, sejelas mungkin, tujuannya satu, agar kita selamat dari orang munafik.